Katanya ini adalah pendeta jujur, tapi ngawurnya minta ampun teman-teman. Nggak tahu pendetanya dari mana, dari gereja mana ini orang teman-teman. Tapi caption daripada video ini mengerikan. Kenapa? Karena mereka senang karena ada pendeta yang memprotes, membongkar kebenaran, membongkar kesalahan Alkitab, membongkar kesalahan iman Kristen. Kesalahan apanya? Kita lihat dulu videonya. Keyakinanmu itu, yang Kristen itu ditelanjangi oleh media sosial. Satu, nama agamamu itu nggak ada di kitabmu. Nama agamamu tidak ada di kitabmu. Contoh, Katolik, ada nggak Katolik di Alkitab? Tidak ada. Prosetan ada nggak di Alkitab? Tidak ada. Ortodoks ada nggak di Alkitab? Tidak ada. Advent, Mormon, pantai-pantaian, danu-danuan, karismatik, Saksi Yehova, Oneness, Unitarian ada nggak di Alkitab? Tidak ada. Nama agamamu saja tidak ada di kitab. Ya. Nama agamamu ada nggak di kitabmu? Tidak ada. Ya. Yang kedua, ya, ternyata ya yang kamu jadikan sesembahan ternyata cuman berhala atau dewa. Patung Yesus itu berhala. Bapa itu berhala. Bapa, Anak, Roh Kudus itu berhala. Yang di Alkitab disebut Allah lain. Yang kalian jadikan sesembahan ternyata cuma dewa. Jadi, keyakinanmu ditelanjangi oleh medsos. Bagi HTD gampang banget. Ya. Ya, yang ketiga, kitab sucimu gugur. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul. Nabi atau rasul harus dipilih oleh Yesus sendiri. Ya. Deuterokanonika ditulis oleh nabi atau rasul enggak gugur. Teologi ditulis oleh nabi rasul enggak gugur. Sangat mudah bagi seseorang untuk berdiri di depan kamera, marah-marah dan menggunakan nada tinggi, mengklaim telah menelanjangi iman orang lain. Namun ada perbedaan yang sangat besar antara keberanian menyuarakan kebenaran dan rasa percaya diri yang lahir dari ketidaktahuan yang akut. Yang disampaikan dalam narasi video tadi itu teman-teman sekalian, sebenarnya dia merasa itu ilmiah, cerdas, tapi sebenarnya itu adalah bentuk manipulasi informasi yang memanfaatkan ketidakpahaman publik atas teks, sejarah, dan istilah teologi yang paling mendasar. Memotong-motong konsep, mengabaikan fakta teks Alkitab yang eksplisit, lalu dengan gegabah menyimpulkan bahwa sebuah ajaran telah gugur. Itu adalah bentuk kesesatan berpikir yang sangat tidak bertanggung jawab. Sebelum kita menelan mentah-mentah tuduhan yang dibungkus dengan nada provokasi demi panggung media sosial, mari kita bedah betapa dangkalnya argumen tersebut teman-teman sekalian. Kita kembali kepada pemahaman yang benar. Nah, apa yang disampaikan tentu adalah bias, sama sekali tidak ada kebenaran di dalamnya. Pernahkah kita mendengar potongan-potongan argumen di media sosial yang terasa sangat menyudutkan, seolah-olah keyakinan yang kita pegang itu selama berabad-abad ya tidak memiliki dasar sama sekali. Seringkali suara yang paling keras dan penuh percaya diri justru lahir dari pemahaman yang setengah-setengah dan keliru. Ketika sebuah kesimpulan diambil tanpa memahami konteks, sejarah, teks yang utuh yang diciptakan dengan sendirinya, dia menafsirkan semaunya sendiri, ya, memanipulasi logika, membingungkan, sama sekali tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Nama keyakinan itu sendiri. Ada yang mengklaim bahwa nama agama atau sebutan bagi pengikutnya tidak tercantum dalam Alkitab atau kitab suci. Padahal, jika kita membuka Alkitab, nama Kristen itu tercatat jelas dan eksplisit. Salah satunya di dalam kitab Kisah Para Rasul itu sudah dicatat dan sebutan ini diberikan kepada para pengikut Yesus Kristus sejak abad pertama di kota Antiokhia. Sebagai identitas mereka yang percaya dan mengikut ajaran Yesus. Lantas, bagaimana dengan nama-nama seperti Katolik, Protestan, atau Ortodoks? Nama-nama tersebut bukanlah agama baru, melainkan sebutan untuk wadah atau tradisi organisasi gereja dalam perjalanan sejarah manusia atau sejarah perjalanan kekristenan. Sama seperti sebuah keluarga besar yang memiliki banyak cabang atau nama rumah tangga. Esensi dari iman mereka tetap satu, yaitu berakar pada ajaran yang sama. Mengkritik nama organisasi tanpa memahami fungsi sejarahnya
Itu adalah sebuah kekeliruan yang wajar terjadi jika tidak dipelajari, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi kesalahpahaman yang disampaikan oleh pendeta, nggak tahu dari mana pendeta ini, itu adalah kesalahan yang krusial mengenai apa yang kita sembah. Itu juga dipertanyakan Bapa, Anak, Roh Kudus, dan seterusnya. Dalam ajaran iman Kristen, Tuhan tidak pernah dibayangkan sebagai patung, dewa, atau sosok ciptaan manusia. Yang disembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta. Konsepnya adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukanlah ajaran tentang 3 Tuhan atau 3 dewa, melainkan tentang satu Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang tak terpisahkan. Bagaimana dengan keberadaan patung atau simbol visual yang sering kita lihat di beberapa gereja? Patung atau salib bukanlah Tuhan yang disembah atau diberi jiwa bagi umat yang menggunakannya. Simbol-simbol itu hanyalah alat bantu visual yang mengingatkan mereka akan penderitaan, kasih, dan pengorbanannya. Sama seperti kita menyimpan foto orang yang kita sayangi, orang tua kita misalnya, yang kita cintai, ada di dompet kita, ada di dinding rumah kita. Itu bukan untuk disembah, ya, melainkan mengingat sosok yang ada di dalamnya. Ada yang beranggapan bahwa sebuah kitab suci baru dianggap sah apabila ditulis langsung oleh nabi yang ditunjuk secara mekanis. Padahal cara Allah menyampaikan firman-Nya adalah dengan mengilhami para penulis seperti para nabi, para rasul, ya, dan orang-orang terdekat yang hidup bersama dengan Kristus untuk mencatat firman, sejarah, dan pengajaran yang hidup yang mereka saksikan nyata, ya, secara nyata, karena mereka melihat. Banyak penulisan kitab suci Perjanjian Baru lahir dari kesaksian mata para rasul yang ditulis secara langsung. Tulisan-tulisan ini dijaga, disalin, dan diuji validasinya selama puluhan abad oleh para ilmuwan dan sejarah. Kitab suci bukanlah hasil karangan bebas atau rekayasa teologi belakangan, melainkan catatan iman yang autentik dan memiliki ketahanan sejarah yang sangat kuat hingga hari ini. Lalu apa bedanya dengan kitab suci dengan teologi? Teologi bukanlah tulisan suci baru yang berusaha menggantikan Alkitab, melainkan usaha manusia untuk memahami dan menjelaskan isi Alkitab agar relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jika pemikiran seorang teolog memiliki batasan, hal itu tidak membuat Alkitab itu gugur. Alkitab tetap menjadi fondasi utama, sedangkan teologi adalah jendela bagi kita untuk memahami kedalaman maknanya. Media sosial saat ini sangat dinamis dan kerap memanfaatkan narasi provokatif demi menarik perhatian. Informasi yang dipotong-potong dan disajikan dengan gaya merendahkan seringkali dengan sengaja dirancang untuk memancing emosi, bukan untuk mencari kebenaran yang jujur. Oleh karena itu, kita perlu bersikap kritis dan bijak. Tidak mudah terprovokasi hanya oleh sepotong video pendek tanpa menguji kebenarannya lebih dahulu. Iman yang sejati tidak dibangun di atas fondasi yang rapuh dan tidak akan mudah ditumbangkan hanya karena tuduhan yang tidak berdasar. Ketika kita mau belajar dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terjernih, yang dijernihkan, ya, pikiran jernih, kita akan menemukan bahwa setiap ajaran memiliki kejelasan, sejarah, dan kedalaman teologis yang sangat kokoh. Kebenaran tidak perlu disampaikan dengan nada yang merendahkan karena kebenaran yang sejati selalu membawakan kedamaian dan terang bagi siapa saja yang mencarinya. Tuhan memberkati.